Kita mau Masa pendukung salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Darmasraya, Sumatera Barat, menyeruduk kantor KPUD Kabupaten Darmasraya. Masa terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Mereka memprotes lantaran pasangan calon yang mereka dukung, yakni Adi Gunawan dan Romi Siska Putra, tidak bisa melengkapi berkas administrasi hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran karena alasan sistem online KPUD bermasalah. Praktis pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Adi Gunawan dan Romi Siska Putra dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pasangan calon yang dinyatakan lolos verifikasi KPUD Darmasraya dipastikan akan melawan kota kosong pada November mendatang. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, gudang pabrik kapas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar hebat. 13 unit pemadam berjibaku memadamkan api yang masih berkobar. Api berkobar besar dan asap tebal membumbung tinggi akibat material kapas yang terbakar. Petugas keamanan menyebut saat awal kebakaran pegawai shift malam lari berhamburan keluar area pabrik. 13 unit damkar gabungan dari Sumedang dan Kabupaten Bandung BPBD hingga mobil tangki warga dikerahkan untuk memadamkan api. Api yang sulit dikendalikan lantaran banyaknya material kapas yang terbakar, petugas melakukan penyekatan agar titik api tidak menyebar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas damkar dan kepolisian Polres Sumedang. Sementara pemirsa, dua kelompok warga bentrok di Kalijodo Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam, hingga dua orang mengalami luka-luka. Saling serang antar dua kelompok warga ini membuat kawasan Kalijodo mencekam pada Rabu malam. Para pengendara yang ingin melintas terpaksa putar arah lantaran takut terkena sasaran. Akibat kejadian ini, dua orang mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Menurut keterangan warga, diduga bentrok ini memperebutkan lahan di Kalijodo. Dua kelompok warga yang bertikai dapat diredam setelah petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian. Dari kabar pilkada pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan akan mengumumkan nama-nama tim pemenangan. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno mengunjungi kediaman Gubernur Jakarta periode 1997-2007 Sutioso di Bekasi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berbincang santai bersama rekan wartawan di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada Kamis siang. Ridwan Kamil menyatakan akan mengumumkan nama-nama tim pemenangan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. RK menyebut memang butuh waktu untuk memfinalisasi nama-nama tim pemenangan karena melibatkan koalisi yang besar. Ridwan Kamil menyebut tim suksesnya harus diisi dengan orang-orang yang baik secara manajerial dan dapat menjaga keharmonisan. Nanti akan disampaikan kepada media struktur tim pemenangan dari pasangan Ridho. Perbedaannya karena kami koalisinya agak besar sehingga mengkomunikasikan nama-namanya untuk musyawarahnya lebih lama. Jadi di waktu terdekat seberesnya pasti kita lakukan, kita sampaikan ke media. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengunjungi kediaman Gubernur Jakarta periode 1997-2007 Sutioso di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung menyampaikan susunan tim pemenangan kampanye di rumah Bang Yos. Nama Lis Hartono atau yang dikenal dengan sebutan Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno.
Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan karena ingin menghadirkan tim yang gembira ria tapi serius. Ketua Dewan Pengarahnya adalah Profesor Todung Mulyaludik. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Bang Yos berpesan kepada pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan ini, jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta harus dapat menyatukan keberagaman dan melanjutkan program-program yang belum terselesaikan. Berita 6. Pemirsa, bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung Muslimat NU cabang Kabupaten Blitar. Sementara pasangan Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta berziarah ke makam pendiri NU dan Presiden keempat RI di Jombang. Bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung Muslimat NU cabang Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gedung Geraha Muslimat NU ini menghabiskan anggaran sekitar 2 miliar rupiah. Uang tersebut dikumpulkan dari donasi para Muslimat NU dan donasi dari Khofifah. Khofifah berharap gedung baru ini dapat dimanfaatkan oleh Muslimat NU untuk mencetak pemimpin yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Muslimat Kabupaten Blitar ini termasuk yang well managed, dan kalau tadi saya menyampaikan ada kebutuhan untuk bisa menyiapkan manajer leader. Manajer leader itu mereka yang memiliki leadership bagus, tapi juga harus memiliki managerial skill yang bagus pula. Dalam peresmian ini dihadiri oleh Muslimat NU se-Blitar Raya. Khofifah meminta doa kepada Muslimat NU untuk maju kembali sebagai Gubernur Jawa Timur. Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta berziarah ke makam pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jombang, Jawa Timur. Keduanya disambut oleh pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng. Risma dan Gus Hans membacakan doa dan melakukan tabur bunga. Bakal calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini menyatakan senang berziarah ke makam para ulama dan leluhurnya untuk mendoakan kebaikan. Saya memang dari dulu suka datang ziarah ke makam-makam gitu, suka saya. Ini kan, apa namanya? Ya saya nggak punya kepentingan apapun, suka saya sering ziarah gitu. Ya, saya mendoakan yang pertama, yang kedua ya saya apapun saya adalah cucu-cucunya itu. Sebelum ziarah, Risma dan Gus Hans bersilaturahmi ke pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Pemirsa, Nisya Ahmad resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat Senin 2 September lalu. Benarkah Nisya yang awalnya kalah suara tersebut dilantik lantaran kader Partai PAN, peraih suara terbanyak, mengundurkan diri? Haruslah memiliki kompetensi yang prima untuk memiliki pengetahuan. Di tengah sidang perceraiannya dengan sang suami Andika Rosadi, Nisya Ahmad bagaikan kejatuhan durian runtuh lantaran berhasil menyandang status sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Nisya dan 100 lebih anggota dewan lainnya dilantik di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin 2 September lalu. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Banyak yang terkejut dengan dilantiknya adik Raffi Ahmad ini, lantaran sebelumnya Nisya tak lolos duduk di kursi parlemen. Suaranya kalah dengan caleg DPRD lainnya, Thorikoh Nasrullah Fitriah, sebanyak 8.000-an suara. Lewat akun media sosialnya, kakak Nisya Ahmad, Raffi Ahmad, mengucapkan selamat dan bersyukur atas terpilihnya sang adik menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Nisya terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil 2, fraksi Partai Amanat Nasional. Nisya mengaku bersyukur dan tidak mempersoalkan usilnya netizen yang mempertanyakan Nisya yang kalah suara namun lolos ke gedung parlemen. Ya, alhamdulillah saya dapat bagian sama tanggung jawab tersebut. Mudah-mudahan
Ini tuh itu masuk menggantikan itu PAW Bu Toriko atau gimana kan mekanisme dalam di Paling? Pokoknya saya di sini bagian dari Parlemen, dekat juga dari PPP, insya Allah saya menjalankan tugasnya sebaik. Teh, Terima kasih. Teh, kalau disuruh milih komisi, pengen komisi berapa rencana Teh? Nanti biar itu kan dirapatkan lagi dulu, kita lihatlah nanti kira-kira sama aja lah di mana tempatnya yang penting tugas dikerjain yang penting. Dapil 2 ya kabupatennya? Ya. Menanggapi kisruh lolosnya Nisya dalam kursi parlemen, KPU Jawa Barat menyebut surat DPW PAN disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2024. Perihal penggantian calon terpilih anggota DPRD Jawa Barat II yang melampirkan surat pengunduran diri atas nama Hajah Toriko Nasrullah Fitriyah. Setelah kami klarifikasi dan membuat berita acara terkait klarifikasi tersebut, maka KPU Jawa Barat merevisi SK penetapan caleg terpilih yang tadinya Bu Hajah Toriko, kita rubah dari nomor yang memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu Nisya Ahmad, yang ini kita tetapkan menjadi pengganti caleg terpilih atas nama Hajah Toriko. Dari berita lainnya, pemirsa, pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus berkunjung ke Masjid Istiqlal untuk berdialog antar tokoh agama. Setelah berkunjung ke Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus melanjutkan kunjungannya ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia. Selamat datang Masjid Istiqlal, penuh damai. Gema tabuhan Marawis mengiringi kedatangan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Kamis pagi. Masyarakat lintas agama yang sudah menunggu Paus sejak pagi langsung menyambutnya. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menerima kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik dunia ini. Kehadiran Paus di masjid terbesar se-Asia Tenggara ini merupakan rangkaian kunjungan apostoliknya di Indonesia. Paus Fransiskus mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Kemudian, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar secara simbolis menandatangani deklarasi Istiqlal untuk kerukunan umat beragama. Penandatanganan deklarasi bersama ini disaksikan para tokoh lintas agama dan diharapkan menjadi upaya mendorong perdamaian serta turut memberikan dampak positif untuk dunia. Kita berprinsip bahwa humanity is only one. Sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Semenjak saya bertugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Paus Fransiskus melanjutkan kunjungannya ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Jakarta. Di dalam kantor KWI, Paus bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal. Paus juga bertemu dengan sekitar 100 anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu. Para anak-anak terpilih tersebut juga akan menerima karya cinta kasih dari Paus Fransiskus. Dan ini juga sesuai dengan tema kunjungan Paus, yaitu iman yang kokoh, iman yang teguh menghasilkan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati membuat orang mempunyai sikap bela rasa kepada sesama yang membutuhkan. Dan pertemuan ini merupakan salah satu ungkapan dari bela rasa itu. Sementara itu, pemirsa, pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, berpesan kepada umat Katolik di Indonesia untuk tidak lelah dalam membangun peradaban perdamaian di tanah air.
Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus berpesan kepada umat Katolik di Indonesia untuk tidak lelah dalam membangun peradaban perdamaian di tanah air. Pesan tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan Sri Paus dalam Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis sore. Di hadapan sekitar 87.000 umat Katolik, Sri Paus juga mengajak untuk meneladani jejak Santa Teresa dari Kalkuta yang selalu peduli pada orang miskin dan mengutamakan perdamaian serta dialog. Selanjutnya, Sri Paus juga mendorong umat untuk terus memperlihatkan kebaikan budi dan hati dengan senyuman khas Indonesia untuk menjadi pembangun persatuan dan perdamaian. Viral, aksi koboi sejumlah oknum TNI mengacukan senjata api. Selengkapnya saat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, 2 rampok babak belur dihajar massa usai menggasak uang 100 juta di Kota Tangerang, Banten. Inilah video amatir warga yang menangkap 2 perampok dihajar massa di Jalan Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Warga mengikat dan menyeret kedua pelaku hingga babak belur. Warga mencurigai 2 pria babak belur tersebut adalah komplotan perampok lantaran di salah satu tas mereka ditemukan uang sebanyak 100 juta rupiah. Beruntung aksi massa tersebut dapat dilerai setelah petugas dari Polsek Pinang tiba di lokasi dan mengamankan 2 pelaku bersama barang bukti berupa uang 100 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor. Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan, pelaku merupakan spesialis gempos ban yang biasa mengincar korban usai mengambil uang di bank. Jadi memang pelaku ini dari hasil keterangannya bahwa dia mengikuti korbannya sejak dari bank. Jadi dia pelaku itu sempat masuk ke bank nyari sasaran, ya. Nah di situ dia melihat korban ini keluar dari bank membawa bungkusan yang cukup besar, sehingga inilah yang akhirnya dia ikuti dan jadiin target. Para pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Petugas juga akan mencari korban yang lain untuk memastikan di mana saja para pelaku beraksi. Pemirsa, kabar penting dan menarik yang terjadi sepanjang hari ini telah kami rangkum. Selengkapnya untuk Anda berikut ini. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Jakarta Utara Menggugat atau AJUM pada Kamis pagi melakukan aksi penghadangan terhadap truk trailer yang akan melintas di Jalan Pelumpang Semper, Jakarta Utara. Aksi ini dilakukan mengingat pembatasan jam operasional truk trailer yang melintasi permukiman warga pada jam tertentu. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pihak terkait untuk menindak truk trailer yang masih nekat melintas di luar jam operasional. Kebakaran hebat menghanguskan 2 bangunan tempat usaha di pasar tradisional Mardika, Kota Ambon, Maluku, Kamis dini hari. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran milik Kota Ambon diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab utama kebakaran tersebut, namun diduga dipicu akibat korsleting listrik dari lantai 1. Rumah warga di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah dibobol maling di siang bolong. Rampok berhasil menggasak emas, logam mulia dan berlian senilai 300 juta rupiah yang raib dibawa kabur pelaku. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik rumah dan sang istri sedang bekerja. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini termasuk memburu pelaku. Sementara itu pemirsa, viral oknum anggota TNI terekam berulang kali mengacungkan senjata api ke arah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi koboi oknum TNI terjadi saat sejumlah anggota TNI berseragam mendatangi salah satu rumah warga di perumahan Bumi Husada Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Bahkan, oknum TNI tersebut diketahui masuk ke dalam pekarangan rumah dan mematikan listrik di meteran rumah yang dihuni 2 orang anak kecil. Sementara sang ibu sedang menjemput anak ketiganya yang sekolah. Belum diketahui motif kedatangan anggota TNI AD tersebut. Sementara, akibat kejadian ini, sang istri bersama 3 orang anaknya yang masih di bawah umur dikatakan mengalami trauma. Pemirsa, ada yang menarik di kota Cirebon, yaitu tradisi Tawurji atau sedekah di Rabu terakhir bulan Safar. Digelar di Keraton Kanoman, kota Cirebon, ratusan warga rela berdesakan berebut koin jimat. Ratusan warga rela berebutan untuk mendapatkan koin yang berjatuhan di lantai. Bahkan tak sedikit dari orang tua hingga anak-anak terhimpit warga lain yang berusaha meraih koin yang diyakini sebagai jimat tersebut. Kedatangan kerabat dan abdi dalam Keraton Kanoman ini langsung disambut nyanyian Tawurji oleh masyarakat sekitar Keraton Kanoman. Keluarga keraton yang membawa uang koin bercampur beras dan makanan kecil langsung menghampiri masyarakat yang sudah berjubel di depan bangsal Paseban. Saweran atau sodako dari keluarga keraton yang dipimpin langsung Sultan Raja Muhammad Emiruddin langsung digeruduk warga. Bagi warga, sedekah keraton ini membawa berkah dan kebahagiaan tersendiri meski harus berdesakan meraihnya. Terus dapat berapa tadi? Dapat 6.000. Kenapa sih Bu rela berebut Bu? Tak kepengen. Oh, nyari apa? Berkahnya. Tak hanya tradisi Tawurji pada hari Rabu terakhir bulan Safar ini, Keraton Kanoman juga menggelar tradisi ngapem atau pembuatan kue apem. Kue tradisional tersebut didoakan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sedekah. Diharapkan dengan mengakhiri Rabu Wakasan dengan sedekah ini, masyarakat bisa terhindar dari mara bahaya atau bencana. Di mana Rabu Wakasan merupakan sebuah titipan pesan orang tua bahwa kita tidak boleh meninggalkan ibadah, salah satunya yaitu bersedekah. Tradisi Tawurji sendiri merupakan salah satu tradisi awal dalam rangkaian menjelang peringatan Maulid Nabi. Beberapa tradisi akan digelar di Keraton Kanoman hingga puncaknya pada tradisi Pelal Alit atau Panjang Jimat. Sementara itu pemirsa, momen haru mewarnai pernikahan 2 sejoli penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Momen haru mewarnai pernikahan pasangan Yusuf Khairul Effendi dan Rahma Dwi Prahanendi, warga Pleret Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dengan menggunakan bahasa isyarat serta penerjemah dalam melafalkan akad nikah. Pasangan tunawicara ini resmi menjadi pasangan suami istri. Keluarga dan kerabat dari kedua mempelai mengiringi proses pernikahan pasangan Yusuf dan Rahma yang mendapat layanan khusus dari Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Meski ada sedikit perbedaan dalam prosesinya, namun syarat syariat pernikahan tetap wajib dipenuhi. Memberikan pelayanan kepada kelompok rentan, dalam hal ini kelompok disabilitas tunawicara. Layanan kami berikan secara istimewa karena mensinergikan yang pertama hukum agama, kedua tentu sesuai dengan aturan pemerintah bahwa dalam pelaksanaan pernikahan harus tercatat dan diawasi. Kami dan keluarga Ibu Sri Handayani untuk menikahkan anak saya hari ini. Terima kasih banyak. Selain memberikan pendamping saat proses pernikahan, Kemenak Kulon Progo juga memberikan bantuan ekonomi dan 1 paket dokumen administrasi kependudukan baru bagi mempelai tersebut. Layanan ini diberikan untuk mempermudah kelompok rentan saat menjadi keluarga mandiri kelak. Pemirsa, nasib malang dialami seorang kakek lumpuh berusia 75 tahun di Kabupaten Lebak, Banten. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Ais Aryat pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Seperti inilah kondisi Sanusi, kakek berusia 75 tahun, warga kampung Lewi Bulet, Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Sehari-hari, ia hanya terbaring
dan tidak bisa apa-apa. Bahkan tidur pun tanpa kasur yang layak. Sanusi sejak lama berpisah dari sang istri dan ditinggal ketiga anaknya yang sudah berumah tangga. Sanusi menjalani sisa hidupnya di gubuk reot berukuran 3 x 4 meter dengan kondisi memprihatinkan. Dinding gubuk terbuat dari anyaman bambu yang saat ini kondisinya sudah lapuk dimakan usia dan nyaris roboh. Bahkan rumah Sanusi nyaris tanpa atap. Lubang besar menganga sehingga tidak sanggup lagi menahan derasnya hujan. Sementara di dalam rumah, pakaian dan perabot lainnya dibiarkan berserakan di mana-mana. Menurut Sumi, salah seorang tetangga kakek Sanusi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum hingga mandi, Sanusi hanya mengandalkan belas kasih warga setempat. Bah, untuk makan sehari-hari Abah dari mana, Bah? Ngasih tetangga. Berarti Abah udah nggak bisa jalan ya? Enggak. Bah, dari pemerintah dapat apa aja, Bah? Uang yang dulu. Terakhir dapat bantuan itu bulan berapa, Bah? Tahu dah itu, saya keingat. Oh, udah lama ya? Lama. Sini untuk makan sehari-hari si Abah ini dari mana? Ya dari tetangga, ya sebelah Ibu Santi. Kadang kalau saya ada di sini ya saya kasih makan. Kalau saya pulang ke Gunung Anten ya saya, ya mungkin semuanya Ibu Santi yang ngasih makan. Sebagai tetangga, Sumi prihatin dengan kondisi kesehatan kakek Sanusi. Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan bantuan. Kakek Sanusi merupakan potret kemiskinan yang berada di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Ia butuh uluran tangan, perhatian, dan kepedulian pemerintah setempat terhadap warganya.